Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Salim al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita melanjutkan kajian kita setelah selesai ibadah Ramadan. Tema yang sudah di-share kepada ibu-ibu adalah mengalahkan syaitan. Ibu sekalian, Ramadan adalah kesempatan kita dididik oleh Allah selama sebulan penuh untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri dengan setan dibelenggu, pintu surga dibuka, dan neraka ditutup. Makanya gairah dan semangat ibadah di bulan Ramadan itu meningkat. Dan itu adalah persiapan untuk 11 bulan ke depan. Dan kita sudah masuk di akhir bulan Syawal. Ya. Dari 11 bulan yang akan kita lewati supaya kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Para sahabat radhiyallahu anhum biasa mereka kalau udah selesai Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa supaya amal-amal solehnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Ya. Alhamdulillah Bu Cini bergabung sama kita, semoga Allah berikan kekuatan sama beliau. Ya. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah selama 6 bulan ke depan agar amal-amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah SWT. Sebab kalau amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, maka kemudahan-kemudahan yang akan kita peroleh dalam menjalani kehidupan 11 bulan ke depan. Sampai kita ketemu Ramadan lagi. Ya. Jadi luar biasa pembekalan yang Allah berikan kepada kita umat Islam lewat Ramadan itu. Nah, yang penting untuk disadari bahwa kalau Ramadan setan dibelenggu tidak menggoda kita, tapi kalau sudah masuk Syawal maka setannya dibebaskan kembali. Itu berarti mereka bergerak 24 jam. Ya, Bu? Untuk menghadang kita dalam perjalanan menuju Allah. Makanya kita semuanya ini dijadikan oleh Allah makhluk yang terbaik. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami telah menciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Ya, kalau nggak percaya pergi aja ke kebun binatang sana kan. Lihat tampilan-tampilan binatang itu. Ya, rata-rata kaki dan tangan mereka ke bawah, kan? Tidak tegap seperti kita. Kita tegap, luar biasa. Ya. Bahkan ibu-ibu kurang pede, malah kemudian mukanya dikasih lipstik, sido dikasih karena kurang pede dengan tampilannya kan. Nah, padahal udah dibikin paling cakep dari seluruh makhluknya itu kan. Ya, Bu. Lihatlah itu, makhluk-makhluk yang lain itu. Dia jalan dengan kaki dan tangannya itu. Nunduk dia. Ya, Bu. Kemudian kalau makan kita pakai tangan. Terhormat. Mereka enggak. Pakai apa? Mulut. Makan itu pakai mulut. Ya, apalagi ikan kan. Kerjanya makan aja itu ikan. Pakai mulut dia. Jadi secara tampilan kita dibikin paling bagus oleh Allah. Ya, Bu. Dan kita diberikan oleh Allah Ibu? Agama yang terbagus. Ya, dalam surat An-Nisa, ya, itu Allah katakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang lebih bagus agamanya
Bu, daripada orang-orang yang diberikan agama Islam ini. Kemudian dia berbuat baik terus. Ya. An-Nisa berapa itu? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhulillah 125. An-Nisa 125. Coba ini ketemu dibaca terjemahnya. Ya, setelah kita diberikan tampilan terbagus, kita diberikan agama yang terbagus. Ya. An-Nisa 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi itulah Islam yang Allah berikan kepada kita sebagai penyerahan diri secara totalitas. Ya Bu, dari 124.000 Nabi dan Rasul, 313 Rasul, ya kita diberitahukan secara global di 25 Nabi dan Rasul di Al-Quran. Ya Bu, tetapi diberikan rinci tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Ya, panutan kita, pembimbing umat manusia, sebagai rahmatan lil alamin. Dan itu diberikan kepada kita umat Islam. Maka Allah berikan kepada umat Islam ini ya malaikat yang terbaik. Itulah malaikat Jibril. Kita diberikan kitab suci yang terlengkap. Ya Bu, tersempurna, itulah Al-Quran. Diberikan kepada Nabi yang terbaik dari seluruh para Nabi dan Rasul. Paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Diberikan pada tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Mekah. Pada bulan yang terbaik, bulan apa itu? Ramadan. Dan pada malam yang terbaik, malam apa itu? Lailatul Qadar. Allah berikan yang terbaik kepada kita semua. Tapi kenapa umatnya kok seperti ini? Tidak menjadi yang terbaik. Padahal dahulu umat yang terbaik itu dipilih oleh Allah adalah Bani Israel. Allah berikan mereka terbaik. Dari segi kepintarannya segala macamnya, kesempurnaan agamanya. Tapi karena mereka melanggar Allah, mereka menodai perjanjian dengan Allah. Bahkan ada sebagian nabi dibunuh oleh mereka. Kitab suci disimpangkan oleh mereka. Pelanggaran-pelanggaran luar biasa. Sampai Nabi Musa sendiri capek menghadapi orang Yahudi itu. Padahal itu adalah nabi yang diutus kepada mereka. Karena mereka itu melanggar Allah, kemudian mencederai perjanjian kepada Allah, Allah cabut dari mereka dan diberikanlah kepada umat Islam ini. Umat yang terbaik. Itulah yang ada pada surat Al-Baqarah 143. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Surat Al-Baqarah 143 itu apa itu ayatnya? Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Surat apa? Al-Baqarah 143, coba dibaca itu. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kami berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Jadi dulu umat Islam ini kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Karena di sanalah pusat para nabi dan rasul. Dan kejayaan diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Sampai 16 bulan Nabi berada di Madinah, sholatnya masih menghadap
ke Baitul Maqdis. Setelah itu oleh Allah dirubah kiblat itu ke Ka'bah. Dari situ berarti dialihkan dari apa yang tadinya ke Baitul Maqdis menuju ke kiblat di Mekah. Ya. Itu berarti apa? Peralihan kan? Itu gambaran betapa umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW yang tadinya sebelumnya adalah umat Bani Israel. Makanya posisi ayat itu Ibu, karena Al-Baqarah itu banyak terkait dengan Bani Israel. Ya Bu ya. Al-Baqarah itu dari ayat 40 sampai ayat 142 itu masih terkait dengan Bani Israel. Ya Bu. Maka turunlah ayat yang ke 143 itu terkait dengan kita umat Islam. Jelas Bu? Dan posisinya gimana itu? Tengah-tengah. Kan Al-Baqarah itu berapa? 286. Itu tengah-tengahnya. 143 itu tengah-tengahnya. Ya, kita jadikan umat ini, umat Islam ini umat tengah-tengah. Maksud tengah-tengah apa Bu? Maksud tengah-tengah apa Ibu? Tidak ekstrim, tidak kendor. Yahudi itu ekstrim, Nasara itu kendor. Kita dijadikan umat yang tengah-tengah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab 2 juz besar, judulnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, 2 juz besar itu apa intinya? Kata beliau setelah menjelaskan panjang lebar bahwa Nabi Musa dengan Taurat yang diberikan kepadanya, Allah berikan ketegasan padanya. Ya, Musa itu orangnya tegas. Ya, sampai Nabi Adam aja di langit sana diprotes sama Nabi Musa. Ya, itu ceritakan sama Nabi kan. Pada waktu Isra Mi'raj itu, Nabi menyaksikan Nabi Musa menegur Nabi Adam. Wahai bapakku Adam, dengan segala hormat engkaulah bapakku yang pertama kali. Bapak kita umat manusia. Tapi gara-gara kamu melanggar Allah, ini anak keturunanmu susah semuanya. Itu protes Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi menceritakan apa jawaban Nabi Adam kepada Nabi Musa. Hai Musa, apa yang terjadi dengan aku adalah takdir Allah. Apakah kamu bisa merubah takdir Allah? Musa terdiam. Jadi intinya Nabi Musa oleh Allah diberikan apa? Sikap tegas. Kan? Tapi Nabi Isa diberikan oleh Allah sikap lembut. Yang ini tegas, yang ini lembut. Nabi Isa nggak pernah memimpin perang. Nabi Isa nggak ada konfrontasi. Bahkan Nabi Isa mengajarkan, kalau kamu dipukul pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu ajaran Nabi Isa, etika. Kristen itu etika sebenarnya. Ya, yang ini tegas, yang ini lembut. Makanya kaum Yahudi menolak Nabi Isa itu karena dianggap tidak memimpin perang, tidak jagoan seperti Nabi Musa. Gitu. Lembut, nggak mau mereka. Ya. Nah, yang ini tegas, yang ini lembut. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW? Dua-duanya dimiliki, tegas pada saatnya, lembut pada saatnya. Itulah yang Allah sebutkan pada surat Surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Surat Al-Fatah ayat 29. Gambaran tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya ditetapkan oleh Allah. Mereka tegas pada saatnya, lembut pada saatnya. Begitulah sikap orang mukmin yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW sebagai sifat yang sempurna. Ya. Surat Al-Fatah 29. Yang ketemu dibaca keras, Bu. adalah
adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, begitulah sifat Rasulullah dan para sahabat sempurna. Ya, tegas pada saatnya, lembut pada saatnya. Dan itu adalah sikap orang bijak. Makanya orang bijak itu kapan dia tegas, kapan dia lembut. Ya, kalau berhadapan sama ibu-ibu nggak usah tegas-tegas amat. Ya, perlu apa? Kelembutan. Ini bapak-bapak suka nggak ngerti itu. Ya, ibu-ibu aja suka cakar-cakaran. Ya, kadang-kadang saingan berlebihan. Ya, cakar-cakaran. Sama-sama dagang nih. Tapi apa? Nggak suka temannya maju. Jangan. Rezeki masing-masing. Ya kan? Masing-masing udah dapat jatahnya. Nah, gitu. Saling mendahulukan saudaranya. Saling menyayangi. Jadi ibu-ibu harus ngasih contoh juga nih. Kelembutan ada sama-sama. Sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu apa? Keras, kasar. Nah, itu bukan sifat ibu-ibu. Gitu ya. Tapi tetap ada ketegasan. Apalagi dalam membela kebenaran. Nggak ada membela kebenaran. Oh, saya netral saja. Netral apaan? Dalam kebenaran itu nggak ada. Harus dibela kebenaran itu. Harus tegas dalam membela apa? Kebenaran itu. Ya. Nah, pada saat lembut apa? Toleransi, silakan lembut. Ya, lakum dinukum waliyadin. Silakan itu lembut. Ya. Jadi masing-masing ada porsinya. Nah, seringkali orang mencampur adukkan mana yang tegas justru dia lembut, mana yang lembut justru dia tegas. Nah, yang pasti sesama orang Islam harus apa? Lembut. Tidak ada ajaran di alam Islam sesama orang Islam, seorang beriman kasar, keras, apalagi suami istri. Kan? Makanya suami istri itu harus penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu isinya? Semua itu kelembutan. Ya, makanya bapak-bapak keliru menikapi keras terhadap istrinya. Salah. Itu. Makanya Nabi lihat, nggak pernah Nabi memperlakukan keras kepada istrinya. Kecuali kalau ada pelanggaran syariat. Umpamanya, Aisyah radhiyallahu anha menyepelekan istri Nabi yang lain, Safiyah. Karena Safiyah ini agak pendek, putih, kan? Turunan Yahudi. Istri Nabi ini. Nabi baru pulang dari tempatnya Safiyah ini. Dilecehkan sama Aisyah. Ngapain datang ke rumah orang pendek? Kan? Berarti apa itu? Menyalahin syariat. Ya. Jangan ibu-ibu muji temannya, aduh kamu apa tinggi amat, padahal dia pendek, dibilang apa? Tinggi amat. Itu melecehkan tuh. Ya Bu. Orang pesek dibilang mancung amat, enggak belah, itu melecehkan itu. Ya Bu. Jadi saya sekalian makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha melakukan pelanggaran syariat, Nabi tegas itu. Hai Aisyah, jaga lisanmu itu. Kalau saja kata-katamu itu ditaruh di lautan yang asin itu akan berubah jadi tawar. Gara-gara kata-katamu yang mojokkan saudaramu sendiri. Coba itu. Ya? Sekarang orang ngomong sembarangan. Ya. Bahkan tidak jarang antar ustadz saling kafir mengkafirkan. Hanya karena beda pendapat. Coba itu. Ya. Ada apa itu?
Ya, harusnya kan saling menasihati supaya pada rukun tuh ustadz, para ulama, para kiai. Ngapain pojok-mojokan? Ngapain kemudian terjadi hal-hal yang menumbuhkan permusuhan? Beda itu biasa. Yang suka nggak biasa kan, ya kalau istilahnya orang-orang itu kan apa namanya? Kalau beda pendapat biasa, ya suka nggak biasa beda pendapatan. Ya. Jadi saudara sekalian, makanya orang-orang beriman itu Allah sebutkan di ayat itu, ruhama bainahum. Ya, orang beriman itu harus apa? Berkasih sayang antara mereka. Coba kalau rumah tangga itu pakai apa sifat ini saja, karakter ini saja. Ya, lembut dan bersayang dalam berumah tangga, udah luar biasa itu. Akan tumbuh anak-anak yang utuh itu. Tidak ada yang split personality. Ya. Makanya barakallahu pengajian-pengajian itu harus menjadi contoh dalam bentuk kasih sayang antar sesama orang beriman. Ya, apalagi sama-sama wanita kan. Jangan bermusuhan. Ya. Itu kemarin contohnya bagus sekali tuh Ustaz Budi Azhari. Dia menikah, yang kedua diantar sama istri sama anak-anaknya. Keren tuh. Tuh keren banget tuh. Ya. Dan itu proses menghilangkan permusuhan itu bagus tuh. Jadi membangun perdamaian. Ah, itu. Nanti setelah persaudaraan kan kerjasama. Yang ketika ini lahir ditungguin sama yang muda kan luar biasa. Jadi memang harus hilangkan permusuhan. Nah, pertanyaannya nih, kenapa terjadi permusuhan? Kenapa terjadi kekacauan? Tidak lain kecuali sebabnya setan. Tidak ada permusuhan dalam hubungan suami istri, dalam hubungan persaudaraan, dalam kehidupan umat dan bangsa, kecuali apa? Sebabnya apa? Setan. Nah, ini yang harus kita sadari nih. Yang bikin ruwet ini setan ini. Dan itu 24 jam. Bukan cuma 1 jam, 2 jam, 24 jam. Buktinya apa? Kita tidur masih datang itu setan, bawain mimpi buruk kan? Itu setan tuh. Ya. Kita tidur sampai kelewatan sholat subuh, padahal harusnya dia sudah bangun. Itu kenapa itu? Dikencingin sama setan dia. Ya, Bu. Nah, itu kesadaran bahwa kita jangan dipermainkan oleh setan. Dan setan pun cerita, kalau saya mampu menggoda anak Adam, manusia, maka aku jadikan dia seperti bola. Ditendang sono, ditendang sini. Kan jadi apa itu? Rendah sekali, hina sekali, permainkan oleh setan. Kan? Timbulnya permusuhan terus, timbulnya apa? Kedengkian, bahkan tidak jarang dendam. Makanya pembunuhan sadis itu pasti sebabnya apa? Dendam itu. Ya, gara-gara masalah kecil, main bantai. Itu pasti ada dendam. Dan saya menyaksikan, ya, di penjara-penjara itu ada orang-orang yang membunuh pamannya sendiri. Membunuh orang tuanya sendiri. Membunuh bosnya sendiri. Kenapa? Nah, itu sebabnya setelah saya cek apa? Dendam. Sakit hati dia. Dia dendam, dia lampiaskan dengan cara seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, akhirnya masuk penjara kan. Nah, begitulah godaan setan itu. Dan terutama kapan orang itu terpengaruh oleh setan secara membabi buta, ketika akal ini dihilangkan sama dia. Ketika dia sadar dipengaruhi sama awewe nggak mau. Dipengaruhi oleh apa? Oleh macam-macam godaan yang nggak mau. Tapi ketika sudah dikasih minuman keras, kasih narkoba, hilang kesadaran, dia lakukan semuanya. Zina dia lakukan, sampai bunuh pun dia lakukan. Ya, makanya banyak preman-preman itu kalau membunuh orang ngapain? Minum dulu. Hilangkan dulu kesadarannya. Baru dia melakukan dengan perlakuan sadis. Makanya Nabi ingatkan bahwa minuman keras itu adalah ummul khaba'ith. Ya, ibunya semua kejahatan itu. Ya, tapi sekarang beredar negeri kita kan luar biasa.
Ya, sepertinya kayak apa? Mudah diperoleh, mudah didapatkan. Jadi saya sekalian, itu yang harus kita sadari adalah kita diajarkan oleh Allah dengan ajaran yang paling sempurna. Menuju kesempurnaan coba itu. Dalam Islam ini. Tapi diacak-acak oleh setan yang luar biasa. Ya. Nah ini fokus kita sekarang di sini nih. Bagaimana kita melumpuhkan setan-setan itu supaya kita tampil sebagai mukmin sejati yang tahu bagaimana hablum minallah dan bagaimana hablum minannas. Dan itu yang bikin hidup ini indah. Ya. Kalau jiwa kita ini sudah tertuju kepada Allah, maka Allah akan buka jalan bagaimana kita menghargai manusia ini. Ya. Maka apa yang nampak nanti? Ya, sebelum saya akan melanjutkan apa hasil yang bisa kita peroleh ketika kita mampu mengalahkan setan. Hidup dengan penuh keindahan. Orang tidak tahu. Ya. Dan keindahan hidup jangan diukur dengan rumah makro-makro, harta banyak. Enggak ada jaminan. Kenapa? Itu di luar diri manusia. Dan apalagi harta itu tidak setia. Ya kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu. Tunggu saatnya saja kan. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam diri orang itu. Ya, makanya Ibu sekalian, ini yang penting untuk kita sadari bagaimana mendeteksi kekuatan setan ini supaya kemudian kita lumpuhkan dia. Ya, pertama kesadarannya apa? Setan adalah musuh. Surat Fatir ayat yang ke-6. Itu harus kita sadari betul. Bahwa kita punya musuh namanya setan yang terus akan menghancurkan kita. Menjauhkan kita dari Allah 24 jam. Maka Allah katakan inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yuk. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Kalau kita sadar kita punya musuh, apa yang terjadi? Waspada. Akan waspada. Ya. Sama seperti orang main bola kan. Tim A melawan tim B. Tim A pasti akan waspada dengan gerakan tim B. Bagaimana bola supaya dikuasai oleh tim A tidak dikuasai oleh tim B? Dia akan bergerak, tarik menarik itu. Seperti itu. Kita melawan setan itu seperti itu. Harus sadar terus menerus. Dan tidak terbawa oleh permainan setan, apalagi playing victim. Ya. Seakan-akan dia sebagai orang yang dikorbankan. Padahal dia pelakunya. Itu permainan setan dahsyat. Makanya orang mukmin itu harus cerdas. Tahu, deteksi bagaimana perilaku dan gerak-gerik setan itu. Dan setan itu, Bu, dia bukan makhluk tapi sifat. Ya, setan itu apa? Sifat bagi siapa saja yang menjauhkan kita dari Allah. Siapa saja yang ingin mencelakakan kita dari jalan Allah, itulah setan. Ya. Makanya harus kita sadari terus-menerus. Dan Allah mengatakan bisa jadi pasanganmu dan anakmu itu musuh kamu. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Coba itu. At-Taghabun ayat 14. Jadi bisa juga setan ada di dalam rumah kita, coba. Kapan dia menjadi setan? Suami kita atau istri kita atau anak-anak kita bisa menjadi setan, kata Allah. Kalau dia menjauhkan kita dari Allah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Terus kita sadari terus tuh.
Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu bagi para suami, bagi para istri, suami, ya kan? Harus waspada juga. Apa tandanya dia musuh? Kalau dia mempengaruhi kita untuk jauh dari Allah, menjauhkan kita dari Allah, ingin mencelakakan kita masuk neraka. Istri yang mendorong suaminya korupsi itu pasti istri nggak benar, itu musuh itu. Istri yang kemudian mengajak suaminya bermaksiat itu istri nggak benar. Jadi asbabun nuzul ayat ini, ibu sekalian, itu terkait dengan para sahabat yang diperintahkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Istri anaknya keberatan. Bagaimana kamu akan meninggalkan kami? Di Mekah ini, kamu selamatkan agamamu. Tapi kami bagaimana? Sebagai istri dan anakmu. Jangan kamu berangkat hijrah. Tinggallah bersama kami. Kita tanggung renteng. Kira-kira gitu ya. Ya. Turunlah ayat itu. Berarti apa? Istri dan anak menghalangi suaminya untuk berhijrah di jalan Allah. Turunlah ayat itu. Berarti apa? Istri dan anak itu menghalangi satu perintah Allah, yaitu hijrah. Ya. Belum lagi nanti perintah-perintah yang lainnya kan. Makanya suami istri itu harus bekerja sama menegakkan syariat Allah dalam berumah tangga. Kalau ada yang keberatan atau tidak mau, setan itu. Makanya dinasihati, diajarkan, diluruskan, jangan dibiarkan. Gitu. Nah, itulah pentingnya agama dalam berumah tangga. Makanya ibu lihat, kekacauan dalam rumah tangga sebabnya apa? Ya, karena pelanggaran kepada Allah. Makanya harus dijaga keutuhan rumah tangga itu dalam hubungannya kepada Allah dan dalam menegakkan syariat Allah. Ya. Tadi cerita itu ibu bidadari yang bawain mobil tadi itu. Apa? Keluarga yang penghasilannya haram. Ya, sampai ada kena kanker, kena ini macam-macam kekacauan dalam rumah tangganya. Itu pengaruh apa? Pengaruh haram. Baru pengaruh haram aja itu. Berbagi yang lain-lain kan. Itu akan bikin kekacauan-kekacauan yang luar biasa. Makanya kita nggak usah lihat orang lain dulu. Coba lihat diri kita dulu. Coba lihat rumah tangga kita apa. Sudah benar rumah tangga kita apa diri kita itu kan. Ayo kita perbaiki. Nah, tidak ada satu kerusakan di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, kecuali di situ ada peranan setan. Kenapa? Intinya menjauhkan kita dari Allah. Makanya hati-hati terhadap setan itu. Berarti dia bukan cuma jin saja, kan? Juga bisa manusia. Nah, selama dia menjauhkan kita dari Allah, namanya apa? Setan. Tujuannya apa? Masuk neraka rame-rame. Ya, subhanallah itu. Betapa teganya tuh suami membawa istrinya masuk neraka. Betapa teganya tuh suami membawa anak-anaknya masuk neraka. Padahal mereka banyak nggak sadar. Sedang menghancurkan keluarganya sendiri. Dan itulah nanti manusia yang paling menderita dan paling menyesal nanti di akhiratnya. Ketika mereka gagal membangun rumah tangganya, ya menuju ke surga itu. Itu manusia-manusia yang merugi nanti di akhirat. Ya, makanya sekalian ini perlu disadari. Kewaspadaan terhadap diri kita kalau kita punya musuh 24 jam yang jenisnya bukan hanya jin saja, tapi ada manusia. Coba lihat surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Al-An'am 112.
Demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Siapa musuhnya Nabi? Setan, manusia, dan jin, kata Allah. Jadi yang dihadang Nabi dulu itu. Karena Nabi pelopor kebaikan. Nabi penyuruh kepada kebenaran. Dihadang dulu tuh Nabi. Dan kita pengikut para Nabi ini akan menjadi proyek-proyek kerja mereka. Itu yang harus kita sadari. Jaringan setan-setan manusia dan jin. Kalau ditanyakan mana yang lebih berat menghadapi setan manusia atau setan jin? Mana yang berat? Kenapa setan manusia? Hah? Setan jin nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tahu-tahu dari belakang nojok kita gimana? Setan jin kelihatan. Kenapa setan manusia lebih berat? Karena Allah mengajarkan kepada kita, tidak ada jalan kamu untuk menghadapi setan jin kecuali kamu berlindung kepada yang menciptakan jin, Allah SWT. Tidak ada jalan lain. Ya. Tidak ada jalan lain. Makanya pada ayat keberapa itu? 34, 35 itu. Allah menyebutkan tentang peranan surat Fussilat ya, surat Fussilat ayat 34 35 wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yalqaha illa alladhina sabaru wa ma yalqaha illa dhu haddin 'azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. 34 35 36 ya, 34, 35, 36. Surat Fussilat. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Tidak akan diampuni. Tidak ada sebelumnya. 34, 35, 36. Orang seperti itulah orang yang terbaik, dan dengan demikian tidaklah sama antara kebaikan dan pelaku kebaikan itu dengan kejahatan dan pelaku kejahatan itu. Oleh sebab itu, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, dalam arti sebaik-baiknya. Terus? Tiga lima sekarang. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Terus? 36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau menghadapi setan manusia, Allah ajarkan kamu jangan terpancing oleh emosi. Ada ibu-ibu tahu-tahu nuding-nuding ibu, mencaci maki ibu, ya? Ibu nggak tahu. Saya dimarah-marahin begini, ya Bu. Terus ibu merasa keluarga jenderal, ibu merasa berani untuk melawan. Kenapa takut? Ibu ngomelin cuma dia. Ibu caci maki lagi dia. Saat itu ibu sama dia sama. Tapi ketika ibu senyum, ibu jawab dengan senyum. Ibu kemudian makan, ibu ngasih coklat. Ini coklat. Dan coklat dia. Ibu. Maka itulah maksudnya kebaikan dan keburukan tidak sama. Idza jaraita fi khuluqin dani'a wa anta wa min mithlahu sawa. Kalau orang berbuat jahat sama kamu, berbuat buruk sama kamu, kamu balas juga seperti dia, kamu dan dia sama. Makanya Allah katakan jangan melakukan begitu.
Ya Bu, makanya suami pulang marah-marah sama ibu. Umpamanya nih, ya pulang marah-marah. Ya, merasa gak disambut lah, merasa gak diperhatikan lah, merasa apa kan. Sebenarnya dia sedang punya masalah di luar. Tapi dia bawa ke rumah. Dan tidak tahu keadaan gelap matanya. Ibu sebagai orang yang mungkin dianggap dia lemah, menjadi sasaran sama dia. Ya Bu. Ibu tahu, ibu mampu membahas dia. Ya. Ibu masuk kamar, kunci aja udah kelabakan dia kan. Tapi tidak. Ibu senyum. Sabar. Ya. Ibu kasih minuman apa kayak. Ya. Ibu tenangkan dia. Ibu kalah atau menang? Menang. Karena tanda orang bodoh itu marah. Bukan pada tempatnya. Ya, marah tanpa sebab. Itu tanda orang bodoh. Kita tahu dia sedang kena kebodohan. Emosional yang bukan pada tempatnya. Ya Bu, jangan ibu perlakuan apa? Wah lah, jadilah itu. Ya, jadilah rumah itu neraka kan? Hanya ribut terus dalam kehidupan yang tidak nyaman. Jelas itu? Jadi kalau menghadapi gangguan manusia, siapapun dia, maka berlakulah dengan kebaikan. Ya, apakah senyuman, apakah pemberian, apakah servis atau sikap yang lain. Minimal kita menghindar. Ya. Itu luar biasa itu. Ibarat akhlaknya mangga, dilempar itu sama batu, mangganya melemparkan dirinya. Luar biasa itu kan. Akhlak mangga itu kan. Ya. Barakallahu ibu sekalian. Tetapi kata Allah sifat itu hanya dimiliki oleh orang sabar. Nah, kalau ukuran sabar itu pokoknya yang diem aja sampai pengajian tidur. Sabar banget. Sabar banget ya. Itu bukan sabar. Ya, sabar itu artinya dia mampu menahan diri. Dia diganggu, tapi dia nggak bereaksi. Sabar itu namanya. Sabar itu menahan diri untuk tidak berkata yang kotor. Menahan diri untuk tidak bereaksi yang berlebihan. Menahan diri untuk tidak terpancing emosinya. Itu sabar. Dan kalau kita sabar, apa yang terjadi? Kata Allah, orang yang jahat sama kamu akan berubah jadi kawanmu. Suamimu itu akan berubah lebih sayang sama kamu. Kalau kamu sabar. Gitu. Kadang-kadang kenapa itu suami kawin lagi? Karena istrinya kurang sabar. Ya. Tuh yang ngomong itu pengalaman nggak? Jangan komentar aja, pengalaman nggak? Kalau mau tahu tanya itu sama istrinya Ustadz Azhari Budi Azhari, itu pengalaman tuh. Ibu-ibu ini kalau udah urusan gitu emosional, terpancing emosinya kan, sensitif ya. Nah makanya itulah butuh apa? Latihan. Gitu. Bu, mengalah, kalah atau menang? Mengalah, kalah atau menang? Menang. Cuman kadang-kadang orang nggak sabar, kurang sabar ya. Nah, barakallahu ibu sekalian. Dan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada tetangga yang kurang ajar banget. Kalau saya tonjok, gelimpang itu orang. Karena dia lebih tua kan, orang tua. Tapi kadang-kadang sikapnya jengkelin. Tapi kita praktekkan ayat itu, Bu. Ya, kita sikapi dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan kita kasih hadiah-hadiah. Kita salamin, kita senyumin. Luar biasa. Dan itu perubahannya 180 derajat. Tadinya membenci sampai berubah jadi apa? Membela. Ya. Tadinya jauh dari masjid sampai dia jadi ahli masjid. Tadinya dia nggak berangkat haji, padahal dia mampu sampai dia berangkat haji. Subhanallah itu. Makanya dakwah itu ibu merubah lawan menjadi kawan. Itulah dakwah. Kalau cuma ceramah-ceramah gampang itu. Apalagi dengarkan sampai tidur-tidur gitu. Gampang itu.
Ya. Yang penting menyampaikan. Bukan itu dakwah itu. Dakwah itu merubah. Dakwah itu adalah solusi terhadap problema yang dihadapi oleh manusia ini kan. Bukan hanya hiburan saja, hiburan rohani. Kita dengarkan ceramah rohani, hiburan apaan tuh? Lebih daripada itu dakwah itu. Dakwah itu solusi. Nah, di antara solusi ini adalah bagaimana menghadapi manusia-manusia yang culas seperti itu kan. Dan itu banyak di dunia politik, di dunia ekonomi, dalam kehidupan masyarakat. Luar biasa. Ya. Wah, nggak salah aja ditangkap coba itu. Kan luar biasa itu. Subhanallah itu. Tangan diborgol, mata ditutup. Luar biasa dahsyatnya itu kan. Ya udah sabar. Ada pada saatnya kan. Nah makanya kalau ngadepi setan, ngadepi manusia, hanya satu jalannya kata Allah. Kamu berbuat baik. Jangan bereaksi berlebihan. Jangan kamu dolim juga dengan perilakumu, dengan kata-katamu. Kan akan berubah semua itu. Dan terbukti. Subhanallah, indah sekali. Dulu kalau saya datang ke pengajian atau pertemuan-pertemuan, nggak pernah diminta suruh ceramah. Ya, sekarang di mana datang ceramah Ustaz? Mau dengarkan nasihat Ustaz, tausiah. Padahal sudah ada ustadznya tuh. Kita disuruh nambah atau apa gitu. Nah itu, hikmahnya luar biasa. Makanya dalam tulisan-tulisan saya mengatakan apa yang terjadi, yang saya alami hanyalah salah paham, saya bilang. Bahkan ada seorang ustadz yang cukup terkenal, ustadz cukup besar, datang ke rumah saya menyampaikan itu. Ya, saya melihat tidak ada reaksi yang negatif yang kita sampaikan dalam buku, dalam tulisan, mencela, menyerang, tidak. Justru itu apa? Menimbulkan apa? Perhatian orang ternyata luar biasa. Ya. Nah, yang masalah berikutnya ketidaksadaran kita untuk terpancing itu. Nah, ini setan manusia jadi jalannya apa? Berbuat kebaikan. Kami bikin lembaga itu dari awal sudah difitnah yang luar biasa. Dipojokkan kanan kiri, difitnah macam-macam. Satu pun kami nggak jawab. Yang kami lakukan kebaikan, kita sebar terus kebaikan. Hilang sama sekali. Terbalik semua itu. Ya, subhanallah. Makanya itu pengalaman dakwah itu penting. Dalam juga pergaulan kita ini juga penting. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah menghadapi setan jin. Allah kan wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau kamu diganggu oleh setan jin, tidak ada jalan lain kamu berlindung kepada Allah yang menciptakan jin itu. Kamu nggak akan mampu menghadapi dia. Kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Kamu tidak bisa melihat mereka, mereka melihat kamu. Setan jin ini itu yang 24 jam. Bu, di dalam diri ibu-ibu masing-masing ada satu jin. Lihat kanan kiri, kalau ada yang tidur itu pasti kemasukan jin. Jinnya bergerak itu. Ya. Iya. Diabetes itu hanya penyebab saja. Tapi hakikatnya yang kerja adalah jin di dalam diri orang itu. Kata Nabi dari Muslim, setiap orang ini ada satu jin. Qarin namanya kan? Itu ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Coba lihat. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya, kalau orang itu berpaling dari Allah, ya Bu, maka yang terbangun adalah orang itu akan dipengaruhi oleh setan yang menyekorin. Itulah jin dalam dirinya itu. Kata Nabi dari Muslim, setiap orang ada satu jin. Aisyah bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Aku pun ada satu jin di dalam diriku. Tapi aku dibantu oleh Allah untuk menundukkan jin yang ada dalam diriku sehingga dia tidak mampu menggoda aku. Ya. Dan jin itu kapan menggoda kita?
kalau kita lalai dari Allah. Makanya orang bicara musik boleh, musik halal, musik haram, tidak tahu apa efek musik itu, nggak dibahas itu. Kan dibahas segi hukumnya, tapi hukum itu terkait dengan apa akibat daripada hukum itu. Itu nggak dibahas oleh banyak orang. Orang ketika kena musik apa yang terjadi? Terus kepalanya goyang-goyang. Ya Bu? Terus nanti melantai, terus nggak sadar dia. A'udzubillahi min dzalik gitu. Kan? Makanya, Bu, orang yang suka musik itu, saya bisa pastikan, ya, pasti sholatnya tidak khusyuk. Orang yang dekat musik itu, pasti dia suka akan melanggar waktu sholatnya. Mau tidur dengan musik, sulit untuk bangun subuh. Itu pengaruh musik. Karena musik itu adalah alat setan. Musik itu alat setan. Tapi orang nggak sadar. Ya, ya dibahas cuman enak-enaknya dan seterusnya aja. Pengaruhnya nggak dibahas. Nah karena itu, barakallahu ibu sekalian, maka seluruh pintu setan yang melalaikan kita dari Allah, maka harus kita tutup. Makanya sifat orang mukmin apa? Ayat kan surat Al-Mu'minun itu surat Al-Mu'min semua itu kan? Ya, mulai qad aflahal mu'minun sampai bagaimana mereka masuk surga, itulah sifat orang mukmin. Dan yang keempat, ayat yang ketiga apa? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yang ketiga, orang mukmin itu orang yang menghindari dari segala yang sia-sia. Ibnu Mas'ud menafsirkan sia-sia itu apa? Musik. Ya. Makanya lihat tuh pengaruhnya itu. Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan min masyadis syaitan itu membahas 2 juz tentang tipu daya setan termasuk bagaimana pengaruh musik itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Menarik sekali dia. Kata Ibnu Qayyim, coba kamu taruh daging. Daging yang segar kamu taruh. Biarkan daging itu. Apa yang terjadi? Keluar uletnya. Ya kan? Keluar belatung-belatungnya kan dari seperti itulah pengaruh musik terhadap jiwa manusia. Keren banget. Keren banget. Dia menggerogoti manusia tapi dia nggak sadar. Dari daging yang segar jadi apa? Keluar belatungan itu. Itu pengaruh musik itu kepada jiwa manusia. Makanya jangan cuma bahas masalah si fulan membolehkan, si ini si larang. Tapi lihat efeknya, pengaruhnya itu. Karena hukum itu terkait dengan akibat. Ya. Selain proses juga akibatnya harus diperhitungkan. Makanya ibu sekalian nggak usah ikutlah macam-macam yang aneh-aneh itu kan. Yang penting jangan lalai dari Allah. Sebab ketika seorang lalai dari Allah, maka pengaruh apa? Qarin bergerak dia. Makanya Nabi Muhammad itu mengajar kita cerdas. Mau makan, baca bismillah. Ya kan? Mau minum, baca bismillah. Habis makan, minum, alhamdulillah. Kita diajarkan zikir, doa-doa itu supaya apa? Selalu ingat sama Allah. Ini mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu. Apaan tuh? Ya. Dulu. Kalau nenek-nenek begini, mana begitu? Jadi ibu sekalian, yang penting disadari bahwa di sana ada 2 jenis setan. Setan manusia hadapi dengan kebaikan. Setan jin hadapi dengan berlindung kepada Allah. Nah, itu kata kuncinya itu. Pada ayat ke-199 sampai 200 surat Al-A'raf, Allah katakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Al-A'raf 199 sama 200.
Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 199 adalah Allah mengajarkan sikapmu di dalam menghadapi setan manusia. Apa? Maafkan. Jadi pemaaf. Kan banyakan pendendam. Itu bukan sifat ahli surga. Tapi sifat ahli surga apa? Dia pemaaf. Apalagi dia suamimu sendiri. Apalagi dia anakmu sendiri. Apalagi dia keluargamu sendiri. Kan? Apalagi dia kawanmu sendiri. Maafkan dia. Ya, subhanallah. Makanya pemaaf itu manusia yang paling merdeka. Ya, karena tidak ada beban di dalam dia. Dia maafkan. Bukan main itu kan. Makanya sifat ahli surga itu pemaaf. Ya. Makanya kalau bisa ibu-ibu diajarkan Nabi sebelum tidur maaf-maafan sama suaminya. Kan selesai kan? Paling enak itu. Tidurnya jadi nyenyak itu. Maaf-maafan. Yang paling enak nggak punya suami, nggak perlu maaf-maafan kan? Langsung tidur aja. Langsung tidur aja itu. Jadi memang beda kalau nggak punya suami, dia nggak tahu bagaimana disakiti hatinya oleh suaminya kan. Itu beda. Tapi kalau punya suami tahu, aduh sakitnya di sini. Tapi maafkan, luar biasa itu kan. Maafkan dia supaya ketemu di surga kan. Jadi luar biasa. Kemudian suruh dia dalam kebaikan yang ma'ruf, yang diajarkan oleh Allah. Ajak dia kebaikan. Ajak dia salat tahajud, ajak dia ngaji, ajak dia bersedekah, ya. Wa'arid anil jahilin, kalau ketemu sikap orang yang bodoh, maka berpalinglah, tinggalkanlah. Enggak usah diladenin. Satu kali seorang sahabat Nabi, penasihat Umar Khattab namanya Al-Hur. Dia didatangi oleh ponakannya. Si ponakan ini minta ditemukan dengan Umar Khattab sebagai Amirul Mukminin. Hur sebagai pamannya membawa orang ini tanpa tahu apa maksudnya. Dibawalah dia menghadap muslimin, Amirul Mukminin, Umar Khattab. Ini ponakanku ingin bicara dengan engkau ya Mukminin. Tiba-tiba ponakannya ngomongnya kasar dan isinya itu menyakitkan dan menyudutkan khalifah ini. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma'aqaita bil jazal wala hakamta bil adl. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, kamu tidak memberikan secara benar, tidak bersikap secara benar dan tidak bersikap adil. Umar marah, bereaksi memukul si orang ini. Kata Khud, ditahan. Jangan kamu lakukan itu. Kemudian dia bahkan ayat itu. Khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahil. Wa hadha minal jahilin. Ya, dia memancing emosimu. Tapi Allah mengajarkan kamu, maafkan, ajarkan yang baik, dan berpalinglah dari orang bodoh. Ini termasuk orang bodoh. Langsung Umar diam mendengarkan ayat itu. Jadi memang luar biasa pengaruh ayat itu pada diri orang saleh itu kan. Kalau diingatkan dia sadar. Ya. Jadi begitulah sikap kita menghadapi manusia. Dan ibu-ibu tahu ada 6 sifat orang bodoh. Tidak boleh ada sama kita. Ada berapa, Bu? Perlu dicatat nggak? Ya, mudah-mudahan nggak bodoh lagi, pinter semua nih. Ya. Tanda orang bodoh yang pertama tadi itu marah tanpa sebab. Itu tanda orang bodoh itu. Biar dia dokter, biar dia profesor. Marahnya di luar, dibawa ke rumah. Bodoh itu. Nah, itu tanda orang bodoh itu. Yang kedua, memberikan bukan pada tempatnya. Memberikan bukan pada tempatnya. Nih duit buat beli rokok. A'udzubillah. Berarti kamu mencelakakan orang itu. Memberikan bukan pada tempatnya. Ngundang makan bukan orang miskin, ya undang orang kaya semua.
Bukan pada tempatnya itu. Ya, memberikan bukan pada tempatnya. Itu tanda orang bodoh. Yang ketiga, percaya kepada semua orang. Nah, ditipu kamu. Percaya kepada semua orang. Padahal harus ada kewaspadaan. Nah. Yang keempat, tidak bisa menyimpan rahasia. Ya, semua diceritain. Atau hubungan khususnya dengan pasangannya diceritain juga. Bodoh itu. Ya. Tidak bisa menyimpan rahasia. Berapa itu? 4. Yang kelima, ngomongnya nggak bermutu, asbun, tong kosong, nyari bunyinya. Ngomongnya tidak bermutu, tidak argumentatif. Orang kalau ngomongnya bermutu, itu tandanya ada 2, Ibu. Ima dia membawakan dalil syar'i, ayat Allah mengatakan bini, Rasul mengatakan bini, itu berarti ilmiah. Berarti apa? Berkualitas. Ya, bukan tandanya orang bodoh. Yang kedua, tanda orang ngomongnya itu berkualitas, dia ada landasan akal. Ya, ada dalil apa? Aklinya, make sense, kata orang make sense gitu ya. Ada dasar akalnya. Di manfaat dunianya dengan akal yang waras dan sehat itu. Dan itu kita harus paham itu. Ya, kalau dalam bahasa agama itu selalu hukum itu berkait dengan 2. Ya, naklan wa aklan. Menurut dalil seperti apa? Menurut akal itu seperti apa? Menurut dalil itu adalah teori, menurut akal nanti realitas. Ya. Itu namanya fiqhul dalil dan fiqhul waqi'. Ya. Itu harus paham. Dan tidak boleh orang bicara agama, kata Abdullah bin Mubarak, sampai dia menguasai tentang dalil dan paham tentang realitas itu. Jadi kemampuan untuk memahami dalil dan kemampuan untuk menangkap akal manusia itu dia pahami. Kalau dalam bahasa itu, bahasa sekarang itu ilmu humaniora ya. Humaniora itu ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh karya manusia ini. Luas sekali itu. Makanya semakin orang menguasai dalil dan menguasai tentang ilmu-ilmu humaniora, dia semakin bijak dia. Makanya orang bijak itu ditandai dengan 2 ini, Bu. Ya, pembicaraannya itu dia berargumentasi yang kuat berdasarkan dalil atau berdasarkan ilmu yang benar, akal yang sehat. Dan akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, makanya dalil itu harus dipahami dengan akal yang sehat, yang waras. Nah, barakallahu itu tanda keberapa? Kelima. Coba dulu yang pertama. Marah tanpa sebab. Yang kedua, memberi bukan pada tempatnya, tanda orang bodoh ini. Yang ketiga, pada semua orang. Yang keempat, tidak bisa menyimpan rahasia. Yang kelima, perkataannya tidak bermutu. Yang keenam, tidak tahu siapa kawan dan lawan. Ya, tidak tahu siapa kawan dan lawan. Berarti dia nggak paham setan nih. Ya, dia nggak paham setan. Siapa kawan, siapa lawan nggak paham dia. Nah, ketika itu terjadi, tandanya orang bodoh. Orang bodoh itu dia nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Justru yang terjadi adalah kawan dirangkul, lawan dirangkul, kawan dimusuhin. Nah, ini tandanya akibatnya orang bodoh itu. Ya. Tidak sedikit loh, Bu, orang bodoh. Padahal dia mengakunya tinggi, sekolahnya kan. Tapi nggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Nah, begitulah. Kalau orang tidak tahu tentang agama yang benar. Ya, dia akan kocar-kacir dalam perilakunya. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya disitulah pentingnya memahami siapa musuh kita itu. Ya, dan siapa kawan kita itu. Jangan sampai kawan dimusuhin, musuh digauli, dikawanin. Itu yang terjadi banyak orang. Itu tanda orang bodoh. Gitu, Bu ya? Nah, karena itu barakallahu fikum, sekarang kita lihat apa target
yang diinginkan oleh musuh melalui oleh setan ini. Saya mau tanya Bu, siapa Bu pimpinan setan itu Bu? Iblis. Iblis itu dari jenis apa? Jin. Surat Al-Kahfi ayat 50 coba. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Tuh asal usul iblis itu siapa dia? Dan perlu tahu bagaimana cara iblis untuk memperdaya manusia. Nah, apa namanya makhluk ini kan? Baca Bu, Al-Kahfi ayat 50. Iblis sebagai pimpinan para setan-setan itu, sebagai kaki tangannya, dia akan bergerak untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Iya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhnya. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang salah. Jadi komandan setan apa? Iblis. Baik setan manusia ataupun setan jin. Setan manusia paling banyak bentuknya adalah dukun-dukun. Atau orang disebut dengan orang pintar. Ya, supaya menyesatkan banyak orang. Para dukun itu, tukang sihir dan sebagainya adalah kaki tangan iblis di tengah manusia. Kemudian setiap orang dikirim oleh iblis itu satu jin menyertai dia. 24 jam sekali lagi. Jangan lupa itu. Ketika orang lalai sama Allah, masuklah dia. Kata Nabi, sampai dia masuk ke dalam urat darah. Sampai kepada mempengaruhi keinginan-keinginan kita, pikiran kita. Dipengaruhi sama dia semua. Makanya bikin kurus jin yang ada di dalam diri kita itu. Caranya apa? Selalu ingat sama Allah. Menyebutkan nama Allah. Berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah. Terus menerus. Sampai sebelum tidur, wudhu dulu. Baru membaca zikir, baca ayat Quran. Untuk menutup pengaruh setan itu. Ya. Dan iblis itu kata Nabi, dia berada di suatu singgasana di atas air. Kata orang barat segitiga Bermuda, ya kan? Kata Indonesia Nyi Roro Kidul yang ada di apa namanya? Sukabumi dan seterusnya. Itu tidak ada kepastian. Di bagian lautan mana, di bumi mana nggak tahu. Yang jelas dia di atas air kata Nabi. Dan dia akan mendengarkan laporan-laporan pasukan yang dikirim oleh dia ke setiap manusia. Dan kata Nabi, ketika laporan-laporan didengarkan, sampai pada laporan, aku telah berhasil menceraikan suami istri. Nah itu, baru kamu hebat. Dan itu dianggap naik pangkat dia, naik jenderal dia. Kalau bisa menceraikan suami istri. Luar biasa itu pengaruh setan jin. Ya, makanya kita sadar itu. Nah, kemudian lihat surat Al-A'raf ayat 16-17. Fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Al-A'raf 16-17. Dia Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, jadi iblis ini dilaknat oleh Allah di atas sana. Dan Nabi Adam dan Hawa juga sudah diperingatkan. Kalian masuk surga, nikmati yang ada dalam kecuali satu pohon jangan kamu dekati. Digoda juga sama iblis, kena juga dia. Sampai keluar diusir ke muka bumi ini. Dan iblis mengatakan, aku tidak akan tinggal diam. Maka seluruh makhlukmu aku apa?
jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Caranya gimana? Dari empat sudut, kata iblis. Ini penting nih, informasi dari iblis sendiri. Aku akan datangi mereka dari depan. Dan inilah yang paling dahsyat. Apa dari depan, Bu? Dari dunia. Makanya orang bilang, masa depanmu apa? Jadi dokter, jadi insinyur. Dunia semua itu kan. Ya. Makanya kalau ibu nanya, kamu masa depanmu apa? Nah, aku udah dokter, jadi insinyur. Ibu berarti gagal mendidik anaknya. Karena masa depan itu adalah surga atau neraka itu. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran 185. Tuh, jangan lupa itu. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kenangan memperoleh. Kemenangan itu apa, Bu? Kesuksesan. Kamu sukses, kamu menang kalau sudah masuk neraka, masuk surga. Kalau seorang lepas dari api neraka masuk surga, itulah hakikat sukses yang sebenarnya. Makanya motivator-motivator seluruh dunia. Dan itu yang terjadi hari ini kan. Bagaimana oligarki itu menguasai kekuasaan di mana-mana. Sehingga dia bisa ngatur semuanya kan. Gitu. Dan lihat tuh semangatnya orang ahli dunia. Ya Bu, sekarang ini sudah mulai banyak dari daerah-daerah Bekasi, dari mana itu, berangkat jam 4 pagi, belum subuh. Dia kerja ke kantornya jam 4 pagi. Dari macet apa segala macam. Nanti pulang jam 9, jam 10 malam. Anak-anaknya berangkat masih tidur, pulang sudah tidur. Praktis serumah ketemunya weekend saja. Ya, semangatnya luar biasa cari dunia itu. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta dengan harta itu, cinta yang luar biasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Begitu kamu ingin berbanyak-banyak dengan hartamu, sampai tahu-tahu datang kematian. Ya, masuklah tanah dalam mulutmu, selesailah urusan dunia. Begitulah manusia. Tidak ada yang bisa menghentikan manusia kecuali tanah masuk di mulutnya. Ya, makanya ingat-ingatkan suamimu, keluargamu. Dunia itu cukup sampai maghrib. Suami itu kalau cari rezeki, ikutilah pola burung. Pagi sudah bergerak, maghrib sudah pulang. Semua burung, semua binatang, maghrib sudah pulang. Kecuali burung hantu ya. Ya, ikuti pola burung. Nabi ngasih gitu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqahu kama turzaqu at-tayr taghdu himasa wa tarahu bitana. Kalau betul orang tawakal kepada Allah mencari dunianya, maka dia akan bersikap seperti burung. Pagi bergerak, lapar, pulang kenyang. Ibu cek semua burung itu. Tidak ada burung pulang setelah maghrib, nggak ada. Termasuk walet. Walet itu kan karena perjalanannya panjang dia, bisa bermil-mil. Ya, ratusan mil, tapi maghrib sudah pulang dia. Itu burung tuh. Luar biasa kan? Kata siapa, ibu nggak tahu aja. Ibu lihat di atas itu nggak macet. Pesawat itu setiap 6 menit datang itu karena apa? Macet itu. Gantian dia. Ya. Bu, orang cerdas itu dia di rumah tapi duitnya datang terus. Nah, itu cerdas. Nggak usah kena macet. Ya. Kata Robert Kiyosaki, rich dad poor dad, kata Robert Kiyosaki, uang itu beredar di 4 sudut, 4 kuadran. Pertama, beredar di kalangan pegawai, pasti dikit. Karena dia gaji kan nggak ada dagingnya, kolesterol terus ya. Ya.
Pegawai nih gajinya udah nggak akan banyak lah itu. Bisa diukur itu kan. Nah, yang kedua semi pegawai, konsultan, insinyur, dokter, semi pegawai, duitnya lebih banyak nih. Ya, di atasnya apa? Pedagang, pengusaha. Ini pasti lebih banyak duitnya. Peredaran uang paling banyak di sini. Lebih hebat lagi yang keempat, investor. Ya, dia di rumah tapi investnya di mana-mana. Tinggal ngitung kalkulator aja. Gak kena macet, Bu. Ya, gitu caranya. Kalau mau gak kena macet, investor. Tapi investnya apa? Gitu. Jadi sekalian, makanya dunia inilah yang paling banyak menjerumuskan manusia oleh godaan iblis itu. Makanya hati-hati terhadap godaan. Makanya Hasan Basri mengatakan, saya heran kalau ada orang berpendapat cinta dunia tidak termasuk dosa besar. Kan? Tuh, ini yang harus kita waspadai. Silakan kita punya dunia, tapi jangan kamu diperdaya oleh duniamu. Justru dunia kamu kendalikan untuk membangun akhiratmu itu. Makanya kata Nabi, dua manusia yang termasuk berkualitas tinggi. Dua manusia yang paling hebat kata Nabi. Yang pertama orang diberikan ilmu, tapi diajarkan ilmunya kemana-mana. Yang kedua orang diberikan harta, tapi hartanya digunakan untuk membangun akhiratnya. Bukan harta yang di jalan Allah. Itu hebat itu orang. Ya. Nah, warahmatullahi makanya ibu sekalian, ini jalan yang pertama yang ditempuh oleh setan. Menyibukkan dengan apa? Dunia. Ibu ngurusin muka segini aja udah sibuk 2 jam di tempat. Di depan apa? Di depan apa? Kaca. Ya Allah. Habis waktunya cuma. Belum lagi yang ke salon. Waduh, berhari-hari. Waduh. Kalau mau ada perkawinan atau apa, pakainya ganti yang baru. Waduh. Belanjanya di Singapura, mana lagi tahu. Iya kan? Kadang-kadang orang itu apa terbelenggu oleh dunianya sendiri. Dia beli Rolls Royce, beli apa? Dia terbelenggu oleh hartanya itu. Karena apa? Dia harus merawat, harus bayar pajak, segala macam. Jadi semakin banyak, semakin terbelenggu dia. Yang paling enak pas-pasan, pas perlu ada. Mantap ya. Kayak ujian ini, nah, pas perlu ada. Nah, barakallahu itu godaan dunia ini harus kita waspadai. Harus betul-betul hati-hati. Yang kedua, dari belakang, maksudnya apa? Dilupakan akhirat. Entar akhirat itu. Entar kalau bangsa, entar kalau disuka entar. Makanya orang yang suka menunda-nunda kebaikan, dia terperdaya oleh godaan setan. Makanya jangan suka menunda. Ya. Mau berangkat haji, sudah berangkat sono. Ya, mau kemajuan, berangkat kemajuan. Mau sedekah, sedekah. Pokoknya segerakan kebaikan, jangan ditunda. Karena menunda kebaikan berarti godaan setan. Tuh, dia memalingkan dari akhiratnya. Tuh yang keberapa? Yang kedua. Sisi depan, sisi belakang, kemudian sisi kanan. Dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Kanan itu representasi kebaikan. Makanya Nabi selalu memulai dengan kanan. Ya. Jadi kanan itu representasi kebaikan. Makanya setan akan menutup orang dari kebaikan. Ya. Suka ada setan-setan manusia, ngapain kamu pengajian terus? Ya, ngapain kamu? Apa sedekah? Ngapain? Astagfirullah. Dia menghalangi kebaikan. Setan itu. Ya. Akhirat, melalaikan dari akhirat. Ya, untuk yang di kanan berarti menjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Adapun ya di kiri dijumuskan ke dalam keburukan. Kiri itu representasi keburukan. Yang dijumuskan kepada keburukan. Nah, makanya yang dilarang oleh Allah yang kiri ini kan supaya jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita hancur. Karena kemaksiatan itu melahirkan kerusakan. Bahkan Ibnu Qayyim mendeteksi ada 50 kerusakan akibat maksiat. Jadi luar biasa, merusak kalbu, merusak jiwa, merusak pikiran, merusak tubuh, merusak kesehatan, merusak hubungan manusia. Itu semua akibat maksiat semua. Jadi efek maksiat itu dahsyat. Ya, makanya setan mendorong untuk apa? Kekafiran, kemaksiatan, kerusakan, kebejatan itu. Arah kiri itu. Ya. Dan dia ngejebutkan dari atas, Ibu. Dari 4 sudut kan? Bayangkan 4 depan, belakang, samping kanan,
dia nggak nyebutkan dari atas. Kenapa? Karena kalau udah berlindung kepada Allah selesai, nggak ada akses dia. Ya. Dari bawah nggak ada. Dari bawah, dari mana? Bawah kan ada bumi. Ya. Ya. Nah, coba lihat bagaimana tipu daya iblis kepada Adam ketika Adam masuk surga. Dari surga nih ya. Kita kan belum masuk surga ini kan. Udah digoda dulu sama dia. Ini dari surga dikeluarnya sama dia. Surat Toha ayat 116 sampai 123. Surat Toha 116 sampai 123. Sampai pada ayat qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. 16 sampai 123. Ini udah azan. Ya, selesai dulu. Ya, baca. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan hilaflah dia. Tuhannya kemudian memilihnya menjadi rasul, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Dia, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu, Adam dan keturunannya, menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, ketahuilah bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya cukup. Jadi ibu sekalian, sudah di surga, dipengaruhi oleh iblis supaya keluar surga, turunlah di dunia ini, diusir sama Allah. Ya, dan tidak ada permusuhan di antara manusia kecuali di situ ada sebab iblis. Ya, makanya disinilah pentingnya kita selalu mengantisipasi, ya Bu ya, supaya kita benar. Caranya gimana? Allah sebutkan. Ya, kalau iblis nggak mau tobat, tapi Nabi Adam tobat dia. Caranya gimana? Ikuti petunjuk Allah. Faman ittaba hudaya falyadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku ini, dia tidak akan sengsara di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Tuh jaminan dari Allah. Makanya tidak ada orang yang menentang atau berlawanan dengan syariat Allah kecuali dia menjadi pengikut iblis. Lanatalah. Nah, yang demikian menjadi jelas buat kita semuanya bahwa kita harus mengalahkan pengaruh setan, baik itu setan jin maupun setan manusia, ya, yang dikomando oleh iblis, supaya kita senantiasa berpegang dengan petunjuk Allah ini agar selamat dunia sampai akhiratnya. Barakallahu, karena waktu zuhur sudah akan tiba. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum azan. Ya. Belum masih Terkait dengan musik tadi ya Ustaz ya. Kalau yang ada kan ya misalnya kita mendengarkan musik-musik klasik itu akan mencerdaskan. Nah, tapi kalau yang itu kita udah bisa bilang enggak, kalau mendengarkan normal jauh lebih mencerdaskan gitu. Cuman di Turki itu ada pengobatannya ya, yang kita pernah masuk di museumnya, yang itu pakai musik gitu loh Ustaz. Tapi musiknya itu waktu kita dengar tidak yang tapi dikumpulkan. Ya, barakallahu. Jadi semua itu kan pengalaman manusia, Bu ya. Jadi pengobatan pola musik itu kan ditemukan oleh pihak barat dengan pola mereka. Dan itu yang diadopsi oleh Turki, diadopsi oleh banyak pihak.
bahwa musik itu menenteramkan. Orang yang hamil dengar musik itu akan bikin janinnya itu tenang dan seterusnya. Itu semua hanya analisa mereka, tapi mereka tidak bisa melihat dibalik daripada efek negatif musik, apalagi dari pengaruh setan, jin. Itu mereka nggak bisa melihat karena mereka nggak ada ajarannya. Tapi Allah mengajarkan kepada kita. Makanya musik itu termasuk kategori yang sia-sia dan efek negatifnya pasti akan ada. Tinggal masalahnya kita paham atau tidak paham. Dan kita bisa merasakan dalam kenyataan bagaimana musik itu merusak kalbu seperti daging yang kemasukan tidak apa? Belatung seperti itu. Dia ngerusak secara bertahap. Ya, orang nggak sadar aja. Dan itu nggak mungkin bisa tangkap dengan ilmu mereka. Karena itu ada dalam ilmu Islam yang luar biasa, bisa mendeteksi sejauh itu. Jadi itu hanyalah upaya-upaya manusia yang tidak ada dasarnya. Makanya di Saudi Arabia itu di daerah Taif, Bu, itu ada rumah sakit. Yang rumah sakit itu menyiapkan 3 fasilitas. 1 metode barat pakai obat-obatan kimia, 1 metode Islam dengan Tibun Nabawi, 1 metode ke psikologi atau psikiater dengan metode-metode faktor kejiwaan, ya. Nah, itu ternyata dari hasil lapangan yang paling efektif yang Tibun Nabawi ini, Bu. Nah, dan Tibun Nabawi itu diantaranya dengan mendengarkan murattal dan sebagainya itu jauh lebih tenang, jauh lebih efektif. Cuman masalahnya kan orang paham tidak menggunakan metode itu. Nah, seringkali yang terjadi sekarang lebih banyak bersifat bisnisnya gitu. Ya, makanya kalau bisa jangan sakit lah, ya kan? Karena preventif lebih baik daripada kuratif, ya. Dan jadikan kemudian hidup ini penuh dengan kebahagiaan, karena 70% penyakit karena pikiran yang negatif, ya, karena anxiety, penyakit-penyakit kesedihan yang berlebihan itu. Makanya ibu jangan sedih, ya Bu ya. Ibu bahagiakan dirinya, gembirakan dirinya, jauhkan dari penyakit, makan yang enak, tapi tetap terkontrol. Dan jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat jadi makananmu, ya. Karena waktu duhur sudah tiba. Nanti kalau ada diskusi setelah kita sholat, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.